Bisa, oke. Sekarang kita lanjutkan ke determinan. Ya. Determinan. Anda dulu di SMA juga sudah ini tentang determinan ya. Saya ingatkan kembali determinan kalau ada matriks A 2 kali 2 A, B, C, D tadi malah sudah dipakai kan, maka determinan A bisa ditulis begini, kadang ditulisnya begini ya. Itu sama dengan apa kalau 2 kali 2? AD min B, C, itu namanya determinan. Nah, dulu waktu Anda SMA, itu Anda tanya enggak, Pak, kenapa kalau A itu ABCD, determinannya kok AD min BC, kok tidak AC min BD misalkan, kok tidak kok tidak AB min DD misalkan, ya kenapa kok AD min BC? Anda tanya enggak? Enggak tanya? Enggak tanya ya, oke, sudah. Pokoknya katanya dulu, pokoknya kalau 2 kali 2 determinannya itu adalah AD min BC, itu namanya determinan. Kalau 3 kali 3 A B C D E F G H I, maka determinan A gimana caranya? Dulu gimana SMA? Pakai cara Cara apa? Cara apa? Di sebelah matriksnya dikasih lagi AD. Iya. Cara apa namanya itu? Sarus. 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 Ya. Ini ditambah 2 kolom lagi gitu kan ya? D E G H. Ini gini kan? Yang ke kanan positif, yang ke kiri min gitu ya? Yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif, ditambahkan semua yang ke kanan, kemudian dikurangi yang ke kiri. Itu yang disebut dengan kaidah sarus. Cara ngitungnya begini. Nah, ya. Sekarang kita akan membicarakan kenapa sih kalau 2 kali 2 ABCD itu kok AD min BC, kok tidak AC min BD? Misalkan nanti kita akan menjawab kenapa kok yang ke kanan ini kok positif, yang ke kiri negatif, kok tidak sebaliknya, yang ke kanan negatif, yang ke kiri positif. Nah, kita akan membahas itu. Dulu waktu SMA Anda hanya diberitahu aja pokoknya begini cara ngitungnya. Kenapa seperti itu? Enggak usah, yang penting hitungnya begini. Kita sekarang akan membicarakan itu. Kenapa sih kok ke kanan positif, yang kiri negatif, yang dikenal dengan kaidah sarus. Oke, lanjut. Kita akan membicarakan determinan dari pengertian yang paling awal ya. Oke, sekarang pertama pengertian permutasi ya. Permutasi. Kalau ada himpunan A anggotanya adalah 1, 2 sampai N, misalkan ini ada himpunan A anggotanya adalah 1, 2 sampai N, maka yang disebut dari permutasi himpunan A, permutasi dari himpunan bilangan bulat A ini adalah ya pengaturan bilangan-bilangan itu ya, bilangan-bilangan itu dengan urutan tertentu tanpa ada yang berulang, tanpa ada yang diabaikan. Artinya apa? Apa yang disebut dengan permutasi himpunan 1, 2 sampai N? Ya bilangan ini disusun dengan memperhatikan urutan, semuanya harus diikutkan, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Itu namanya permutasi. Ya, permutasi dari bilangan 1, 2 sampai N adalah susunan bilangan, semua bilangan ini tanpa ada yang berulang dan semuanya harus disusun. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Itu namanya permutasi dari suatu himpunan. Ya. Lanjut ya, karena nanti Anda ini PPT-nya bisa Anda peroleh, ya nanti Anda ini aja nanti nulisnya bisa dari PPT ini. Contoh begini contoh. Saya punya himpunan A 1, 2, 3. Jadi dalam hal ini adalah A-nya adalah himpunan ya 1, 2, 3. Siapa saja permutasi dari A, berarti kita menyusun ya bilangan 1, 2, 3 harus semuanya tersusun, tidak boleh ada yang berulang, tidak boleh ada yang ditinggal. Jadi semuanya ini harus disusun. Nah, karena tadi memperhatikan urutan, yang pertama adalah menyusunnya 1, 2, 3. Ini yang pertama. Yang kedua,
Oh, satunya tetap di depan, setelah itu 3, setelah itu 2. Pak, ini sama enggak? Ini tidak sama karena urutannya berbeda. Ini 1, 2, 3, ini 1, 3, 2. Tadi di awal tadi adalah apa? Memperhatikan urutan. Ini ordernya, urutannya diperhatikan. Ya, ordernya diurutan. Nah, karena urutannya diperhatikan, maka simbolnya begini, pakai kurung begini. Tidak menggunakan kurung begini lagi. Kalau begini kan himpunan. Kalau himpunan itu urutan tidak diperhatikan. Himpunan 1, 2, 3 itu sama saja dengan himpunan 1, 3, 2. Nah, ini kalau himpunan, ini sama kalau himpunan. Tapi karena dia memperhatikan urutan, maka simbolnya tidak menggunakan ini, maka menggunakan kurung begini biasa. Ya. 1, 2, 3 itu berbeda dengan 1, 3, 2. Seperti waktu dulu Anda di SMP ataupun SMA, ya pada saat Anda memahami tentang koordinat, saya punya titik koordinatnya P 1,2. Sedangkan G apa? 2,1. Sama enggak P dengan G letaknya? Beda. Nah, beda kan? 1, 2 itu di sini 1, ini 2, ini di sini P. Sedangkan G 21. 21 itu di sini. Nah, ini Q beda. Jadi walaupun ini bilangannya 1 dan 2, ini juga yang digunakan 1, 2, tapi urutannya berbeda. Maka dia menggunakan simbol begini. Itu artinya urutannya diperhatikan, berpengaruh. Tapi kalau urutan tidak berpengaruh itu simbol begini, himpunan itu. Ya. Oke. Jadi semua permutasi yang dapat dibuat himpunan 1, 2, 3 ini satu. Yang pertama adalah 1, 2, 3. Yang kedua 1, 3, 2. Jadi satunya tetap di yang pertama. Yang kedua, duanya di depan 3. Kemudian duanya tetap di depan 3, 1. Ini putar. Kemudian yang ketiga, 3-nya yang di depan 3. Ini 1, 2, 3. Ini hanya ada 6 permutasi. Ya, ada 6 permutasi. Ya. Itu namanya permutasi. Jadi kalau A-nya itu 1, 2, 3, ada berapa permutasi? Ada 6 permutasi. Oke, ada pertanyaan? Paham ya? Lanjut? Bisa lanjut? Lanjut, Pak. Oke, ini namanya permutasi. Sekarang gunanya hanya 1, 2. Ada berapa permutasi? Hanya adalah 1, 2. Ada berapa permutasi? 2. 2 apa saja? 1, 2, dan 2, 1. Oke, 1, 2, dan 2, 1. Ya. Kalau ada himpunan hanya ada 4 anggota, berapa permutasinya? 1, 2, 3, 4. Ada berapa permutasinya? Maaf, ini himpunan. Permutasinya ada berapa? Jadi kalau A-nya nanti 1, 2, 3, 4, permutasinya ada berapa? Ada berapa? 4, Pak. Berapa? 24 mana? 24. Dari mana 24? Kalau 1, 2, 3, 4, 5 ada berapa? 120. Kalau 4, Anda kan akan meletakkan 4 bilangan toh, ada di 4 tempat. Ini untuk di sini Anda bisa milih ada 4 kemungkinan. Kalau nggak 1, 2, 3, 4 ini ada 4. Ya, untuk meletakkan ke sini. Kalau di 1 sudah ada di sini, sisanya tinggal 3 kan? Maka untuk menempati di sini tinggal 3 pilihan. Di sini tinggal 2, 1. Berapa semuanya? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu berapa? 24 yang disebut dengan 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2. Jadi kalau nanti ada 5, oh ada lagi di sini 5. Oh ini ada 5 nanti. 5 kali 4 kali 3 kali 2, 120. Kalau N kali N-1 itu sampai 1. Yang namanya N faktorial. Jadi kalau ada 3 itu 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 ada 6. Kalau anggotanya 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 ada 24. Ya, dan seterusnya.
itu menentukannya seperti tadi bisa pakai pohon seperti pohon faktor gitu ya. Seperti tadi saya katakan, bilangan pertama itu ya untuk menempati bilangan pertama ada empat kemungkinan, mungkin 1, kemungkinan 2, 3, kemungkinan 4. Itu bilangan yang pertama. Kalau sudah masuk ke sini 1, maka bilangan kedua ada 3 kemungkinan. 2 tinggal 2, 3, 4. Kalau ini sudah 2, tinggal 1, 2, 3. Kalau ini 3, tinggal 1, 2, dan seterusnya. Ya. Kemudian ini sudah 1, sini 2. Ya. Maka bilangan selanjutnya adalah tinggal ada 2 pilihan, 3 dan 4. Ya. 3 dan 4. Kemudian kalau ini 1, 3, ini 2, dan seterusnya. Ya. Akan diperoleh nanti akan ada 24 ini. Jadi nanti pembacanya adalah yang pertama 1, 2, 3, 4. Yang pertama permutasi pertama 1, 2, 3, 4. Yang kedua adalah ini tetap cabang yang ini 1, 2, 4, 3 ya, 1, 2, 4, 3. Setelah itu cabang sini sudah habis, yang ini serang 1 ke 3, 1, 3, 2, 4, nanti 1, 3, 4, 2 ya. Terus ke sini 1, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 2, dan seterusnya. Nanti akan ada 24 ini semuanya. Ya, 1, 2, 3 ada 24 permutasi. Lanjut. Nah, ini ke 24 permutasinya adalah seperti ini. Dengan mendaftar semua tadi, inilah ke 24 permutasi. Kalau A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, tadi A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Maka ada 24 permutasi. Lanjut. Nah, sekarang inversi ya. Ini definisi inversi. Apa sih inversi itu? Inversi. Nah, inversi. Misalkan ada permutasi. Tadi permutasi kan ada kurung begini kan. Ya, ini bilangan pertama misalkan J1, bilangan kedua J2 sampai Jn, berarti ada n bilangan ini ya. J1, J2 sampai Jn. Indeksnya 1, 2, 3, 4, 5, n. Ini bukan berarti ini 1, 2, 3, enggak. Ini artinya bilangan pertama J1, bilangan kedua, bilangan sampai bilangan ke n. Nah, ini misalkan suatu permutasi. Nah, inversi dikatakan terjadi pada permutasi ini. Inversi, ya. Inversi dikatakan terjadi dalam permutasi, di permutasi ini jika, ya, apabila, ya, ada bilangan besar yang bilangan lebih besar mendahului yang lebih kecil. Itu namanya terjadi inversi. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Suatu inversi itu dikatakan terjadi pada suatu permutasi kalau ada bilangan bulat lebih besar, dia mendahului bilangan yang lebih ke. Oh, itu dikatakan terjadi inversi. Punya bayangan? Contoh, sebutkan tadi salah satu permutasi kalau A-nya 1, 2, 3, 4 tadi. 1, 2, mundur dulu aja ini. Ini tadi kan ada 24 permutasi kan? Pertanyaan saya, misalkan saya ngambil salah satu lah. Ini misalkan ini salah satu permutasinya. Apakah terjadi inversi di permutasi ini? Apakah terjadi inversi di permutasi ini? Iya, Pak. Terjadi inversi enggak? Tadi apa inversi? Kapan dikatakan terjadi inversi? Kalau ada bilangan bulat lebih besar mendahului yang lebih kecil. Nah, sekarang ada enggak? Ada. Siapa? 4. 4 mendahului siapa? 2. Mendahului 2, mendahului 3, juga mendahului 1 kan? Apalagi? 3. 2 mendahului siapa? 2 mendahului 1, 3 mendahului 1. Oh, ini terjadi inversi.
Ya, terjadi inversi. Contoh lain lagi, ini permutasi ini terjadi inversi enggak? Tidak. Tidak ada, karena nggak ada bilangan bulat yang mendahului lebih kecil. Ini sudah urut 1, 2, oh iya, yang dari kecil urut ke besar. Jadi ini tidak terjadi inversi. Ya, itu terjadi inversi. Paham ya? Paham, Oke, Pak. lanjut. Jadi itu inversi. Jadi suatu inversi dikatakan terjadi pada suatu permutasi ini kalau ada bilangan bulat lebih besar, dia mendahului yang lebih kecil. Nah, sekarang nah sekarang banyaknya inversi. Ini untuk menghitung banyaknya inversi. Ya seperti tadi, berapa sekarang ini tadi kan ada tidaknya inversi. Sekarang banyaknya inversi sekarang. Ya. Yes, yang tadi. Ini kan tidak ada inversi, berarti inversinya 0 kalau tidak ada. Ya. Karena dia tidak terjadi inversi, maka banyak inversinya 0. Sekarang ini, berapa banyak inversi? Tadi 4 mendahului 2, ya. 4 mendahului 2. Ini satu inversi. 4 mendahului 3. 4 mendahului 1. Apalagi? 2 mendahului 1. 3 mendahului 1. Ada berapa inversi? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ini ada 5 inversinya. Paham? Paham ya? Kalau paham ini berapa banyak inversinya ini? Ayo, permutasi yang kedua ini. Berapa banyak inversinya? 1. Berapa? 1. Kenapa kok 1? 2 mendahului 1. Tidak ada yang lain. 2 mendahului 1. Tidak ada yang lain ya? Cuma itu ya? Oke. Ini tadi siapa? Yang ngomong ini siapa? Kiki, Pak. Kiki, wis sebutkan temanmu yang lain. Panggil temanmu. Terserah siapa? Patricia. Ayo Patricia, ini berapa inversinya? 1, Pak. Kenapa kok 1? Karena yang pertama ya, yang bilangan bulat yang lebih besar. Ya siapa? 3, 1, Pak. 3 mendahului 1, hanya itu? Iya. Oh, 2, Pak. Betul. 2. Nah, siapa lagi? 3 mendahului 1, 3 mendahului 2. Oke, 3 mendahului 1, 3 mendahului 2, ada 2. Ada lagi yang lain? Tidak kan? Tidak, Berarti Pak. inversinya, banyak inversinya ada 2. Ini 2. Oke, Patricia, ini terus temanmu panggil. Aida, Pak. Siapa? Aida? Iya. Aida, ayo Aida. Berapa ini? Inversinya ada berapa? Ada 3, Pak. Berapa? Ya, sebut aja dulu. Sebut. 4 mendahului 1, 4 Ya. mendahului 2, 4 mendahului 3. Ya, ada lagi enggak? Enggak ada, Pak. Ada 3. Selanjut, ayo panggil temanmu. Aduh. Ya, teman dekatmu siapa? Siapa? Wilujeng. Dinda, Pak. Dinda, ayo Dinda. Biar lagi. Dinda, berapa ini? Dinda ada, Dinda? Dinda? Nggak ada. Ayo ganti, siapa tadi? Dinda nggak ada. Aisyah, Pak. Aisyah.
Aisyah, Iya, Pak. berapa nih? 0, Pak. Kenapa kok 0? Tidak ada. Bentar, Pak. Enggak, Pak. 4 Ya. mendahului 3. Yang lain ada enggak? Tidak, Pak. 1. Berapa berarti? Berapa banyak inversinya? 1. 1. Oke. Terus Aisyah, temanmu yang lain. Panggil. Fazara, Pak. Zara, ayo silakan ini. Berapa inversinya? Ada 2, Pak. Kenapa kok 2? 2 mendahului 1, 4 mendahului Terus? 3. Oke. 2 menjadi 4, ya 2. Untuk Zara, temanmu yang lain. Dia Alif, Pak. Dia Alif. Iya, saya Berapa? Yuk, berapa ini? ada 3. 3 mendahului 1, Hmm. 3 mendahului 2, dan 4 mendahului 2. Ya, oke, 3 ya. Oke, lanjut. Ya Alif, sebut temanmu. Muhammad Dian, Pak. Ya, kemudian. Iya, Pak, saya, Pak. Berapa nih? Berapa inversinya? Di Muhammadiyah. Ada 4 mendahului 1, terus 4 mendahului 3, Ya. 4 mendahului 2, terus 3 mendahului 2. Oke, 4. Lanjut. Sian, Muhammadiyah, siapa temanmu? Lucky, Pak. Luki, ayo Luki. Kira, oke. Ya, saya, Pak. Ada berapa ini inversinya? Ada 1, Pak. 3 mendahului 2. Oke, 1. Lanjut, Luk, temanmu yang lain. Cesar, Pak. Cesar. Ada 1, Mbak. 2, 1. 2, 1, terus? Terus sama 3, 1. Iya, ada 2 ya. Oke. Ya. Cesar, Cesar, temanmu. Ivon, Mbak. Ivon. Irfan. Ivon. Ivon, Iya, ayo. Pak. Ivon. Ya, berapa? 3, Pak. Kenapa 3 kok mendahului 2, 3 mendahului 1, 2 mendahului 1. Oke, 3. Ivon. Ivon terus Fon. Berantai ini pokoknya ya. Intan, Pak. Intan. Iya, Pak. Berapa nih? Ada 4, Pak. Kenapa? 4 mendahului 2, 4 Terus? mendahului 1, 4 mendahului 3, dan 2 mendahului 1, Pak. Oke, berarti 4 ya. Iya, Pak. Oke. Terus lanjutan. Ardita, Pak. Ardita. Iya, Pak. Ya. Itu ada 3 mendahului 2 dan 4 mendahului 2. Berapa berarti? Ada 2. 2 ya. Ardita, lanjut. Siapa? Aida, Pak. Aida. Iya, Pak. Ada 3. 2 mendahului 1, 3 mendahului 1, 4 mendahului 1. Oke, lanjut Ardita. Aisi, Pak. Aisi. Ada 4, Pak. Kenapa? 3 mendahului 2. Ada 3, Pak. 3 mendahului 2, 2 mendahului 1. 3 mendahului 2, 3 mendahului 1, 2 mendahului 1, 4 mendahului 1. Oh, 4, Pak, Berapa? berarti, Pak. 4 ya, Pak. Ya, 4. Ini sudah tadi 5. Ini lanjut. Siapa? Farah, Isi, Pak. siapa? Farah. Farah. Ada 2, Pak. Apa? 4 mendahului 2,
Kok nggak jelas suaramu? Ada 2, Pak. Ya, 4 berapa? Ya, mendahului 2, 4 mendahului 3. oke, 2. Lanjut. Terus. Farah, ayo siapa temanmu? Panggil. Ayu Mazidatul, Pak. Ayu. Ada 3, Pak. Apa? 2. 2 mendahului 1, Terus. 4 mendahului 1, 4 mendahului 3. Oke. Lanjut. Temanmu, panggil. Salma, Pak. Siapa? Siapa? Halo? Siapa Salma. temanmu? Salma, ayo Salma. Iya, Pak. Salma. Ada 4. Ya, kenapa kok 4? 3. 3 mendahului 1, 3 mendahului 2, 4 mendahului 1, 4 mendahului 2. Oke. Terus Salma lanjut. Irma, Pak. Irma. Irma. Halo Irma. Gak ada Irma, diganti siapa? Salma. Vika, Pak. Siska, ayo. Siska. Gak ada juga. Vika. Iya, saya, Pak. Iya, Itu oke, ada ayo. 4 mendahului. 4 mendahului. Ada, Pak. Ada 5. Ya. Berapa ini? 5. 4 mendahului Apa aja? 3. 4 mendahului 2, 4 mendahului 1, 3 mendahului 1, sama 3 mendahului 2. Oke, 5 ya. Terus, lanjutkan. Siapa temanmu? Hasbi, Pak. Hasbi. Ya, Pak. Biro, ini. Ada 3. Apa? 4 mendahului 3, 4 mendahului 2, 3 mendahului 2. Oke, 3. Lanjut. Hasbi, siapa temanmu? Siti, Pak. Siti. Iya, Pak. Ya, berapa nih? Ada 4. Berapa? 4 mendahului 3, 4 mendahului 1, 3 mendahului 1. Oh, ada 3. Loh. Ayo. Diulangi. 4 mendahului 3. Iya, terus. 3 mendahului 1. 3 lah. Iya, ada 3. Lagi 2 gitu, perhatikan 2. 2 Oh, iya, mendahului. Iya, ya. Berapa betul? Berapa? 4. 4. Oke, lanjut. Tinggal 2. Siapa? Teresa. Teresa. Iya, Pak. Ya, berapa? 3 mendahului 2, 3 mendahului 1, 4 mendahului 2, 4 mendahului 1, Berapa? 2 mendahului 1. Ada 5, Pak. 5. Oke, terakhir siapa? Nadiratul, Pak. Nadiratul. Iya, Pak. Ya, berapa? 4 mendahului 3, 4 mendahului 2, 4 mendahului 1, 3 mendahului 2, 3 mendahului 1, 2 mendahului 1. Jadi ada 6. Berapa? Oke. Paham ya? Oke. Tapi ada yang komplain, saya belum. Yang tadi yang belum. Berapa? Lanjutkan sampai yang terakhir tadi. Ini ada berapa? Sampai yang terakhir. Panggil temanmu. Nadiratul. Temanmu siapa? Iya, Pak. Siapa? Panggil temanmu. Evi. Efni. Iya, Pak. Tidak ada. Tidak ada, 0 berarti. Oke, lanjut. Ini berapa temanmu? Ayo, siapa lagi?
Stephanie, siapa temanmu? Iya Pak. Siapa? Panggil temanmu. Bayu. Bayu, ayo Bayu. Iya, Pak. Ya, berapa nih? Ada 1. Tuh. Terus Bayu 2 terus. mendahului 1. Oke ya. Ini Bayu kabeh iki wis. Yuk piro iki yuk. Borongan yuk. Ada 2. Oke. 3 mendahului 1, 3 mendahului Ya. 2. Iki piro? Ada 1. Tuh. Itu 3 mendahului 2 ya. 3 mendahului 2. Iki piro? Ada 2. Ini 2 mendahului ada 1. 3. Oke ya. Sip, lanjut. Ya, ini itu yang pertama yang atas itu ada tidaknya inversi, yang bawah itu berapa banyaknya inversi itu ya. Hitungnya seperti tadi ya. Oke. Wes, sekarang. Tadi sudah ini, sudah lah. Gampang ini. Nah, sekarang permutasi itu dibedakan jadi 2. Ada yang namanya permutasi genap, ada permutasi ganjil. Jadi permutasi dibagi 2, ada permutasi genap, ada permutasi ganjil. Kapan dikatakan permutasi dikatakan genap? Kalau banyak permutasinya merupakan bilangan genap. Kapan permutasi dikatakan ganjil? Kalau banyak permutasinya merupakan bilangan ganjil. Sekarang, kalau banyak permutasinya 0 itu masuk genap apa ganjil? Kalau 0. Genap, Pak. 0 itu masuk ke genap ya. Ya, genap. Jadi kalau banyak permutasinya itu bilangan genap, ya permutasi genap. Kalau ganjil, ganjil. Jadi seperti tadi ini. Ini berarti permutasi genap, permutasi ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, ya dan seterusnya ya. Tergantung banyak permutasinya. Dengan catatan 0 itu adalah genap. Ya. Di kapan genap? Kalau banyak permutasinya genap, dikatakan ganjil. Kalau banyak permutasinya adalah bilangan bulat ganjil. Nah, ini kalau tadi yang A-nya 1 2 3, kalau ini loh, ini ditabelkan yang tadi sudah. Nah, ini nih. Ini kan sudah kan? Ada 6 ini kan, kalau ditabelkan ini menjadi yang nah ini 1 2 3 banyak inversinya 0, berarti dia termasuk klasifikasinya permutasi genap. 1 3 2 banyak inversinya 1, berarti dia kategorinya permutasi ganjil. Ini juga ganjil, genap, ganjil ya. Kalau A-nya tadi 1 2 3. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas ya? Oke, kalau jelas saya lanjutkan. Nah, ini semua adalah perangkat untuk menuju pada definisi determinan ya. Jadi ini masih dalam definisi pengertian nanti untuk menuju kepada pengertian determinan. Jadi pengertian determinan itu tidak tiba-tiba determinan A min BC. Itu karena dulu kepentingan di SMA. Ya. Guru Anda tidak mungkin menjelaskan ini semua karena kepentingannya pokoknya menghitung lah, bisa menghitung. Nah, sekarang Anda karena di matematika, kita akan mempelajari apa sih sebenarnya determinan itu. Nah, ini kita ini ya. Nah, sekarang kita pada pengertian yang baru, hasil kali elementer ya. Nah, ini adalah elementary product, berarti hasil kali elementer. Kok hasil kali elementer ini, hasil kali elementer. Hasil kali elementer dari matriks n kali n ya adalah hasil kali n unsur. N3 itu boleh unsur ya. N3. Jadi kalau ada matriks n kali n, matriks persegi n kali n, apa ini disebut dengan hasil kali elementer itu adalah hasil kali n unsur A ya. Jadi kalau diterjemahkan ya, hasil kali n unsur A yang berasal dari baris yang berbeda dan kolom yang berbeda.
Anda paham enggak maksudnya? Saya ulangi. Kalau ada matrik A, ya, hanya matrik persegi n kali n. Kalau dia matrik persegi, banyak baris sama dengan banyak kolom. Sebelum ke sana, saya kemarin belum di ini paling belum disinggung sama Bunian. Kalau saya punya materi begini, 2, 1, 4, 1. Ini ordonya berapa ini? Ordonya berapa? 2 kali 2 kali 2 ya. Kalau B 1, 2, 3, 4, ordonya berapa? 1 kali 4. 1 kali 4. Oke. Kalau atas ini ordonya 2 kali 2. Kalau ada orang yang mengatakan ordonya itu 4, betul apa tidak? A itu ordonya 4, betul apa enggak? Salah, Pak. Kenapa kok salah? Yang benar berapa? Yang benar berapa? 1 kali 4. Yang A yang atas. 2 kali 2, Pak. Iya, 2 kali 2 berapa? Karena itu menunjukkan ini baris sama kolomnya. Oke, jadi tidak boleh ya. Jadi 2 kali 2. Jadi tidak boleh mengatakan ordonya itu 4, tidak. Berapa ya? 2 kali 2. Kenapa kok tidak boleh dikalikan? Karena ordo itu adalah notasi, simbol. Jadi notasinya bukan hasil operasinya, notasi ya. Ordo itu adalah notasi yang menunjukkan banyak baris kali banyak kolom. Jadi notasi, simbol. Bukan hasil operasinya. Kalau Anda ini, Pak, 2 kali 2 kan 4. Kalau ordonya 4, mana yang menyatakan banyak baris, mana yang menyatakan banyak kolom kalau ditulis 4? Kan nggak ada yang menunjukkan banyak baris, mana yang menunjukkan banyak kolom. Nah, ini adalah notasi yang menunjukkan banyak baris kali banyak kolom. Ini 1 kali 4, kenapa? Menyatakan ini banyak baris, ini kali banyak kolom. Yang bawah pun 1 kali 4 ya 4. 2 kali 2 yang atas 4, tapi kan beda wujudnya. Oleh karena itu, ordo itu adalah notasi atau simbol yang menyatakan banyak baris kali banyak sehingga nggak boleh dikalikan. Kenapa? Karena dia notasi yang menyatakan banyak baris kali banyak kolom. Kalau dikalikan jadi 4 saja, di mana yang menyatakan banyak baris, mana yang menyatakan banyak kolom? Kan nggak ada. Ya. Oke, lanjut. Nah, tadi hasil elementer. Hasil kali elementer dari matrik n kali n adalah hasil kali n unsur matrik A yang berasal dari baris dan kolom yang berbeda. Contoh gini, ini contohnya ya. Sebelum ke situ, yang mudah dulu. Saya punya matrik A, B, C, D. Ordonya berapa ini? A? 2 kali? Di dalam ini n-nya berapa? N-nya sama dengan 2. Tadi kan n kali n kan, berarti n-nya 2. Apa hasil kali elementer dari A? Apa? Tadi hasil kali n unsur. N-nya berarti hasil kali 2 unsur A. Jadi hasil kali elementer itu hasil kali 2 unsurnya A ini, tapi dia harus berasal dari baris dan kolom yang berbeda. Jadi hasil elementer dari A itu adalah perkalian 2 unsur. Ini ada 2 unsur A dikalikan. Apa syaratnya ini? Ini tidak boleh berasal dari baris yang sama, tidak boleh berasal dari kolom yang sama. Isi titik-titik yang memenuhi syarat itu. Jadi ini dan apa? A dan AD. A itu baris ke berapa A? Baris 1. Oke, D-nya baris ke 2. Nah, dia berasal dari baris yang berbeda. Sekarang A itu kolom ke berapa? 1. Yang D kolom 2. Nah, dia berasal juga dari kolom yang berbeda. Jadi contoh hasil kali elementernya adalah A kali D. Contoh yang lain apa hasil kali elementer selain A kali D? BC ya, BC. Karena B
B itu berasal dari baris pertama, ya. Di C itu baris kedua, ya. Kemudian B itu kolom kedua, C itu kolom pertama. Jadi barisan kolom yang berbeda. Oke, ya. Tuh. Secara umum kalau ini maka hasil kali elementernya apa? A11 kali A22 dan A12 A12 ya. Oh, boleh A21 kali A12. Nah, sekarang yang ini 3 kali 3 ini, ayo. Sebutkan hasil kali elementer dari matriks yang B ini, karena B ini. Apa saja? A11, A22, A33. Oke, jalannya ya. A11 dia harus geser ke kanan karena ini sudah, dan ke bawah. Terus ini kali ini ke bawah. Ini salah satu hasil kali elementernya. A11 kali A22, A33. Inilah, jadilah yang bawah ini. Ya. Kemudian A12, ya, A12 ini. Kemudian A21 ini ya. Kemudian A33 ini. Ini pokoknya bulat terletak pada baris yang sama, kolom yang sama. Kalau ini ada ini, kedua adalah A12 kali A21, A3, A33. Tidak ada yang sebaris, tidak ada yang sekolom. Itu namanya hasil kali elementer. Jadi kalau matriksnya 3 kali 3 itu akan ada akan ada berapa? Ada 6 hasil kali elementer ya. Itu namanya hasil kali elementer. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada yang tidak jelas. Ini belum ke determinan ya, ini baru perangkat menuju definisi determinan. Tidak ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau jelas saya lanjutkan. Nah, tadi hasil kali elementer, sekarang ditambahi signet. Signet itu berarti bertanda ya, ditandai gitu. Hasil kali elementer tapi ditandai, dikasih tanda. Tandanya itu 2 plus min, gitu toh. Gimana yang nandai hasil? Tadi kan hasil kali elementer saja. Sekarang hasil kali elementer itu mau saya tandai. Tandanya 2 plus bisa min. Gimana kapan plus kapan min? Nah, ini aturannya. Ya. Jadi kalau ada hasil kali elementer, ini hasil kali elementer misalkan ya. Urutkan barisnya diurutkan. Ini baris pertama, baris kedua, ketiga sampai ke N. Ya. Yang diurutkan barisnya. Nah, kemudian perhatikan indeks kolom. Indeks kolomnya ini yang indeks pertama kan menyatakan baris. Jadi kalau A23 artinya ini baris kedua, kolom ketiga. Jadi kalau A1J1 berarti baris pertama, kolom ke J1 ya. J1 itu bukan ke 1, belum tentu, pokoknya J1. Jadi urutkan berdasarkan barisnya dulu. Ini baris pertama, ya, baris pertama, baris kedua, dan seterusnya. Sekarang perhatikan indeks kolomnya J1, J2, sampai Jn. Nah, ini pandang sebagai permutasi. Ini pandang sebagai permutasi. Nah, kapan hasil elementer ini ditandai plus, kapan ditandai min? Kalau permutasi kolomnya itu dia permutasi genap, maka tandailah dengan plus. Kalau indeksnya kolom ini permutasi ganjil, dia tandai dengan min. Itu aja. Jadi kalau permutasi J1 Jn itu adalah permutasi genap, maka dia ditandai dengan positif. Tapi positif atau plus 1 sama aja ya. Tapi kalau ini adalah permutasi ganjil, maka tandailah dengan min 1 atau min, gitu aja. Ini tadi ya. Tadi. Contohnya gini, contohnya tadi. Tadi ini hasil kali elementernya apa saja tadi?
hasil elementernya A11 kali A21 sama A12 kali A21. Ini hasil kali elementer. Sekarang mau saya kasih tanda ini. Ini tandanya positif apa negatif? Nah, caranya adalah tadi indeks barisnya diurutkan dulu. Ini baris pertama, baris kedua sudah urut kan? Nah, kalau sudah urut, indeks kolomnya apa? Yang ini adalah 1. Ini apa? 2 apa ini? 1 ini 2 kan? 1 ini 2. Nah, ini 1 2 itu permutasi apa? 1 2 permutasi 1 2 banyak permutasinya berapa? Kok banyak permutasi? Inversinya berapa? Tidak ada. 0 berarti kan? Berarti dia permutasi ke Genap. Nah, berarti ini plus kalau genap. Paham? Paham, Pak. Oke, yang kedua ini. Ini ayo tandanya plus apa min? Oh, ini tandanya. Hasil kali elementer bertanda. Tandanya plus apa min? Min, Pak. Kenapa kok min? Karena itu barisnya sudah urut. Ya, barisnya sudah urut. Ini 1, ini 2 kan? Nah, sekarang indeks kolomnya apa? 2,1. Ada inversi enggak? Inversinya 1. 1 inversinya. Ganjil ya? Ganjil. Oh, kalau ganjil di sini min. Namanya hasil kali elementer bertanda. Tadi elementer saja gak diberi tanda. Sekarang kita beri tanda. Aturannya adalah kalau indeks kolomnya itu genap, permutasi genap berarti dia plus. Kalau indeks kolomnya itu permutasinya ganjil, ya maka dia ngasih min. Paham ini? Nah, sekarang ini tadi yang ini salah satu permutasi hasil kali elementernya tadi adalah A12, A21, A33. Ini hasil kali elementer bertanda. Kenapa? Anda perhatikan ya barisnya. Barisnya ini 1, baris kedua, baris ketiga gak ada yang sama. Ini kolom 2, kolom 1, kolom 3 gak ada yang sama. Jadi ini hasil kali elementer hasil kali elementer. Sekarang tandanya. Ini tandanya kalau mau dikasih tanda positif apa negatif? Nah, gimana caranya tadi? Indeks barisnya itu diurutkan dulu. Barisnya sudah urut ya. Ini 1, ini 2, ini 3 kan sudah urut. Kalau tidak urut diurutkan dulu. Nah, sekarang indeks kolomnya apa kalau di sini? 2, 1, 3. Ayo, ini berapa inversinya? 1. 2 mendahului 1 kan? Oh, berarti 1 berarti ganjil. Berarti ini min. Tandanya. Udah, paham? Paham ya? Lanjut. Nah, yang tadi kalau 3 kali 3, tadi kan ini hasil kali elementernya. Ya. Hasil kali elementernya ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini genap ganjil. Kalau genap, hasil kali elementer bertandanya, kalau genap berarti positif. Boleh dikasih tanda plus atau tidak, sama aja berarti plus. Seperti kalau Anda nulis 4, itu artinya kan plus 4 kan. Plusnya itu boleh ditulis, boleh tidak. Boleh plus 4, boleh 4 saja, silakan. Tapi kalau negatif 2 ya harus ditulis. Jadi harus ada min ini. Kalau ganjil dia min. Ganjil min. Kalau genap boleh ditulis, plus boleh tidak ditulis. Genap ini plus, ganjil ini min. Ya. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang baru ini definisi fungsi determinan. Berdasarkan tadi, pengertian tadi, kita baru mendefinisikan pengertian determinan. Misalkan adalah matriks persegi ya. Misalkan adalah matriks persegi. Matriks persegi itu adalah matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Nah, determinan atau fungsi determinan disimbolkan dengan det gitu aja ya. Jadi det A ya, simbolnya kadang ditulis det atau det A. Ya, ada juga yang menulis begini. Kalau A-nya matrik inilah det A. Tapi kalau X-nya bilangan real, maka ini apa ini?
Apa ini menyatakan apa nih? Harga mutlak. Ya. Tapi kalau A-nya itu matrik, ini bukan dibaca harga mutlak A, bukan, tapi determinan A. Ya, oke. Determinan A, det A atau garis siku garis sejajar itu A adalah ya, ini loh. Jumlah apa determinan dari A itu? Jumlah semua hasil kali elementer bertanda dari A. Itulah namanya determinan. Jadi determinan itu apa? Jumlah semua hasil kali elementer bertanda dari A. Itulah yang namanya determinan. Jadi ya kalau saya punya matrik A 2 kali 2 A, B, C, D, hasil kali elementernya apa saja? Hasil kali elementernya tadi apa? A kali D, C kali D. Ini tadi AD, ini baris pertama ya. Ini apa tandanya ini AD? Plus. Plus. Ini Min. berarti determinan A itu apa? Ya ini dijumlahkan, ini tambah ini. Berarti apa? AD tambah min BC, AD min B, BC itulah determinan A. Karena tadi apa? Determinan suatu matrik itu adalah jumlah semua hasil kali elementer bertanda dari A. Kalau hanya 2 kali 2 hasil kali elementer bertanda kan hanya ada 2 saat ini dan itu. Yaitu aja jumlahkan. Itulah yang namanya determinan dari A. Berarti AD min BC itulah determinan. Sehingga kenapa kok determinan A itu AD min BC kok tidak AB min DC ya, kok tidak? Ya memang definisinya seperti ini ya. Karena apa? Determinan A itu adalah hasil kali jumlah semua hasil kali elementer bertanda dari matrik A. Paham? Terjawab ya. Nah, sehingga kalau 2 kali 2 ini, kalau tadi ABCD, ya ini kali ini dikurangi ini. Nah, kalau 3 kali 3, ya ini tinggal ini aja, ini semua loh. Ini jumlahkan semua. Ini ditambahkan semua, itulah determinan dari A kalau 3 kali 3. Ini tambahkan semua, itulah determinan dari A. Nah, diperoleh yang ini. Oh, kalau begitu. Ya. Nah, sekarang saya kasih waktu 5 menit untuk menghafalkan ini. Ada yang sudah hafal? Hafal nggak? Halo? Jawab hafal. A hafal, B tidak hafal. Ayo. Apa jawabanmu? Belum hafal. Oh, belum ya, belum hafal. Oke. Perlu diperpanjang waktunya. Kalau saya misalkan saya tambah 5 menit lagi, hafal enggak? Insya Allah hafal. Hafal enggak? Katakanlah saya tambah 10 menit lagi, Anda hafal. Setelah itu Anda istirahat, 1 jam lagi saya tanya lagi. Anda masih tetap hafal? Kemungkinannya? Tidak, Pak. Lupa. Tidak ya? Ya lupa. Nah, karena Anda sering lupa, maka ada orang yang usul supaya tidak lupa, gini aja katanya Sarus itu punya usul, gini cara menghafalkannya. Jadi A1 caranya kamu tambahi 2 kolom lagi. A1 di mana? Tak tulis di sini kan ya. Ini A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, kan nggak hafal. Katanya saya harus tambah aja 2 kolom lagi. A11, A12, 21, A22, 31, A33. Karena saya harus coba Anda ini. A1 ini positif, ini ke sana positif kan. Oh ini kalikan. Positif. 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3 ini. Oh ini juga positif. Kalikan ini positif. Ini loh. Dari mana tanda positif itu? Dari ini. Positif. Yang ketiga 1, 3, 2, 3, 2 ini. Oh ini positif. Terus kalikan juga ini yang ke kiri. 1, 2, 2, 2. Di 2. Ini kan 1, 2. 2, 2, 2, 3, 1. Di 31. Ini.
ini lah, ini negatif, ini kan negatif. Kalau dikalikan ini negatif. Mana lagi? Ini kalikan negatif. Ini juga kalikan. Ini juga negatif. Nah itu. Makanya kenapa ini kanan positif, ini negatif? Ya memang diambil dari ini. Jadi Sarus itu hanya orang ya yang punya cara untuk mengingat ini. Karena dia tahu gimana menghafal ini. Sekarang hafal, besok lupa. Oh, katanya saya nggak usah dihafalkan. Gampang caranya, begini aja. Kamu tambah aja 2 kolom lagi, kalikan 3 ke kanan, itu positif, tandanya ke kiri nih. Jadi sehingga jadilah ini yang disebut dengan kaidah Sarus. Jadi Sarus itu hanya ini teknik aja untuk mengingat ini. Itu ya, disebut dengan cara Sarus ya. Sampai sini paham? Paham? Pak. Ya. Berarti sudah terjawab ya, kenapa kalau 22 kok A min BC? Sudah terjawab kan? Sudah, Pak. Ya, yang kedua adalah kenapa kalau ke kanan positif, kalau ke kiri kok yang negatif? Sudah terjawab juga kan? Ya, jadi tidak tiba-tiba begitu. Itu seharusnya itu hanya teknik aja untuk mengingat ya. Kenapa kok yang ke kanan positif kiri negatif? Ya ini karena memang definisinya determinan itu adalah jumlah semua hasil kali elementer bertanda dari A. Yang positif dikumpulkan, yang negatif dikumpulkan, maka dikemaslah seperti yang seharusnya itu tadi. Sekarang Anda paham secara utuh sebenarnya apa sih determinan itu. Kenapa kok kalau 2 kali 2 kok A min BC, kok tidak A min C B, kok tidak ya, karena seperti ini ya definisi dari determinan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut ya. Nah ini ya, akhirnya inilah, ini yang disebut dengan ini cara seharus ini. Yang ke kanan positif. Nah ini positif. Artinya bukan berarti yang kanan selalu bilangan positif, bukan. Artinya tandanya plus. Bisa jadi kalau ini min 2, 3, 3 ya akhirnya negatif min ini hasilnya. Bukan, ini artinya bukan. Ini mesti bilangan positif dikalikan, ya belum tentu. Nah, ini kenapa kok ini kurang ini itu tadi. Ini hanya ringkasan dari tadi. Ya. Sehingga itu gampang sekarang ya. Sekarang ini gampang lah kalau ini A min BC, kalau ini pakai Sarus, kalau 3 kali 3. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa menghitung determinan 2 kali 2? Pasti bisa ya? Pasti bisa. Menghitung determinan bisa ya? Pakai cara Sarus, kaidah Sarus. Oke. Nah, kadang nulisnya gini, kadang det A ya, seperti tadi saya katakan, kadang simbolnya det A, kadang seperti ini. Jadi kadang ditulis det, kalau ini ada det-nya ini matrik, Ziko. Tapi kalau ini langsung aja begini, ini langsung unsurnya di dalamnya. Tidak begini, kalau gini matrik nanti. Jadi kalau determinan begini, langsung di dalamnya ada unsurnya. Seperti ini. Itu artinya determinan kalau seperti ini. Tapi kalau ini ada sikunya begini, matrik dia. Ya, bedakan ya simbolnya. Jadi kalau begini itu artinya determinan, kalau begini itu matrik. Kalau mau determinan ya kasih kata det begini. Itu notasinya. Nah, ini tadi ya, jumlahan. Determinan A adalah jumlahan. Jadi hasil kali elementer bertanda dari A. Sebenarnya ini. Tadi itu 2 kali 2, 3 kali 3. Pak, bolehkah A-nya itu 4 kali 4? Kan boleh saja. Ya, sama seperti tadi kan. Jadi kalau saya ada matrik A, 11, A12, A2, A13, A14. Ini nanti ada A41, A42, A43, A44. Jadi 4 kali 4. Terus gimana ngitung determinannya? Nah, kalau 4 kali 4 nggak ada Sarus sudah nggak punya cara untuk kali 4 kali 4, nggak punya. Sarus itu hanya untuk 3 kali 3.
Jadi Anda jangan terlalu fanatik. Oh, kalau 4 kali 4 tambah 3 kolom, kalikan. Tidak ada itu ya. Sekali lagi, sarus itu hanya untuk 3 kali 3. Kalau 4, 5 kali 5 nggak ada cara sarus. Sarus sudah nggak menemukan caranya, cara mengingatnya itu. Ya. Nah, misalkan saya punya matrik A, katakanlah A-nya adalah 1, 0, 3, 4. 2, 1, 7, 5. 2, 1, min 4, 0, 1, 4, 2, 3. Ini kan 4 kali 4. Hitunglah determinan A. Gimana caranya? Yang pertama apa? Cari hasil kali elementer bertandanya dulu. Ya kan? Apa hasil kali elementer hasil kali elementernya dulu? Hasil kali elementer apa? Perkalian 4 unsur A karena N-nya 4 kali 4, perkalian 4 unsur A yang berasal dari baris dan kolom yang berbeda. Ada berapa nih hasil kali elementernya? Ada berapa ini? 4 faktorial ya. 4 faktorial itu ada 24. Setelah hasil kali elementernya, kasih tanda. Kalau dia permutasi kolomnya adalah positif, berarti dia plus. Kalau genap positif, kalau dia ganjil, min. Baru nanti jumlahkan, itulah determinan dari itu cara yang pertama menggunakan definisi. Nah, sekarang kalau kita menggunakan definisi seperti itu lama ya. Mencari hasil kali elementernya aja 24 belum tentu ketemu semua, itu nanti. Bingung kan? Gimana caranya? Nah, kita sekarang akan membicarakan bagaimana sih menghitung determinan matrik tapi tidak menggunakan definisi, cara lain ya. Yaitu disebut dengan reduksi baris ya. Reduksi baris, bisa juga reduksi kolom. Jadi, menghitung determinan dengan reduksi baris. Oke. Sebelum ke situ, ini beberapa teorema ya yang terkait dengan determinan. Teorema 321. Misalkan A adalah matrik persegi. Nah, nih. Jika A mempunyai jika matrik A punya baris atau kolom yang semua unsurnya 0. Kok ada matrik kok semua unsur satu baris tertentu kok 0 semua, atau satu kolom tertentu kok kok 0 semua, maka determinannya pasti 0. Itu yang pertama ya. Saya ulangi ya. Kalau ada matrik kok ada baris yang semuanya 0 atau ada kolom yang semuanya 0, maka determinannya pasti 0. Tuh. Yang kedua, determinan dari A itu akan sama dengan determinan dari transpos A. Ya. Oke. Sekarang penjelasannya ya. Penjelasan dari kenapa sih kalau ada matrik, ada baris semua unsurnya 0 semua, ini ada baris. Yang lain nggak peduli, pokoknya ada baris kok semua unsurnya kok 0 semua. Kalau begini, nggak peduli yang lainnya ya, itu pasti determinan A-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Kenapa kok sama dengan 0? Ya tadi kembali, apa tadi matrik determinan itu? Determinan itu adalah jumlah semua hasil kali elementer ya, bertanda dari A. Nah, sekarang hasil kali elementer apa? Perkalian N unsur A yang berasal baris dari dan kolom yang sama. Nanti setiap hasil kali elementer A itu pasti ada yang berasal dari baris ini kan? Paham? Jadi nanti setiap hasil kali elementer dari A pasti unsurnya itu ada yang berasal dari baris ini. Jadi setiap hasil kali elementer nanti pasti ada perkaliannya dengan 0. Maka siapapun yang lain kali 0 akan sama dengan 0. Maka nanti setiap hasil kali elementer itu sama dengan 0 semua. Apakah ada plus 0, min 0, plus 0, min 0, ya tetap aja 0. Bisa bayangkan? Bisa, Pak. Oke ya, gitu ya. Kenapa kok 0? Karena kenapa? Karena nanti setiap hasil kali elementernya itu mesti berasal dari ini. Baris ini. Baris yang 0 ini mesti jadi salah satunya mesti ada 0-nya. Kalau ada 0-nya siapapun itu kalau sudah dikalikan 0 akan jadi 0. Jadi hasil kali elementernya, setiap hasil kali elementernya mesti 0. Sudah dijumlahkan ya tetap 0. Itu kalau barisnya yang 0. Sama juga
kalau ada kolom yang semuanya 0, yang lain nggak peduli, ya pasti juga determinan A sama dengan 0. Kenapa? Itu di hasil kali elementernya nanti mesti ada yang berasal dari kolom ini. Karena tadi hasil kali elementer itu berasal dari baris dan kolom yang berbeda. Jadi mesti ada yang ngambil dari salah satu di sini. Mesti ada 0-nya nanti. Di setiap hasil kali elementernya 0 ditambahkan ya akan tetap sama dengan 0. Ya. Itu ya. Oke. Kalau determinan A sama dengan A transpose karena memang bentuknya ya ini kan mirip kan, hanya baris jadi kolom, kolom jadi baris. Itu untuk mempermudah perhitungan. Jadi kalau ada baris yang semuanya 0, determinannya pasti 0. Baris atau kolom yang semuanya 0 pasti 0 determinannya. Determinan A sama determinan A transpose. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah matriks segitiga. Sekarang matriks segitiga. Matriks segitiga. Ya. Suatu matriks dikatakan matriks segitiga atas. Ya, ini bacanya gini nih bacanya ya. Suatu matriks dikatakan matriks segitiga atas jika semua matriks, kalau pada saat Anda baca ini upper, di sini Anda baca below. Kalau ini lower, di sini adalah above. Jadi kalau Anda pas baca ini, yang ini baca ini. Ini ada dua kalimat sebenarnya. Jadi yang kalimat yang pertama adalah matriks segitiga atas adalah matriks di mana semua unsur di bawah diagonal utamanya itu 0. Itu namanya matriks segitiga atas. Yang kedua, suatu matriks dikatakan matriks segitiga bawah jika semua matriks di atas diagonal utama adalah 0. Nah, ingat diagonal utama? Diagonal utama itu apa? Unsur yang terletak pada baris dan kolom yang sama. Ini loh, yang tengah-tengah ini namanya diagonal utama. Nah, matriks segitiga atas itu matriks kalau unsur di bawahnya ini, di bawah diagonal utama, ini semuanya 0 di bawah sini. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Itu hanya segitiga atas. Kalau segitiga bawah, yang sana yang 0 semua. Yang sini boleh tidak 0. Boleh 0, boleh tidak. Ngerti nggak? Oke, segini. Saya punya begini. 4, 0, 0, 3, 0, 1. Ini matriks apa ini? Segitiga apa ini? Segitiga bawah. Segitiga bawah. Karena ya segitiga bawah. Karena apa? Karena di atas diagonal utama semuanya 0. Ini namanya diagonal utama ini. Di atas diagonal utama 0. Berarti segitiga bawah. Ya. Jadi sebaliknya kalau saya punya B 5, 7, 3, 0. Apa nih matriks segitiga apa nih? Segitiga atas. Segitiga atas. Kalau saya punya ini. Ya, segitiga apa nih? Segitiga apa? Nih, matriks segitiga apa ini? Atas apa bawah? Segitiga atas apa segitiga bawah? Apa? Ini ya segitiga atas, ya segitiga bawah. Kenapa? Oh, di bawah diagonal utama semuanya 0, maka dia segitiga atas. Di atas segitiga diagonal utama 0, maka segitiga bawah. Jadi ini ya atas ya bawah. Sama saja dengan matriks 0 itu loh. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Atas apa bawah ini? Ya atas ya bawah. Dua-duanya ya. Oke. Ya itu ya pengertian matriks segitiga atas, segitiga bawah. Nah, teoremanya yang bawah ini, kalau ada matriks segitiga, ya, kalau ada matriks segitiga, apakah itu segitiga atas, apakah segitiga bawah, maka mudah menghitung determinannya.
berapa? Itu akan sama dengan hasil kali unsur-unsur pada diagonal utama. Itu diagonalnya. Ya. Contoh, saya punya gini. Ini misalkan 11/7, 0, 13, 7, 5. Ini 1, 0, 3, 50, 0, 7, min 4. Berapa determinan A? Berapa? A? 2. 2 ya. Kenapa? Ini lihat, ini kan diagonal utama ini. Ini unsur diagonal utama kan? Ini matriks segitiga apa ini? Kita atas apa bawah? Atas. Atas. Nah, dia matriks segitiga atas. Kalau dia matriks segitiga, apakah segitiga atas, segitiga bawah, maka determinannya sama dengan perkalian unsur pada diagonal utama. Oh, berarti ini diagonalnya determinannya sama dengan 11/7 kali 1 kali 7 kali 2. Oh, 22, maaf, 22. Kalau ingin kelihatan seperti sulit, ini misalkan 5/13. Gak ada pengaruhnya, ini dibuat berapapun yang atas ini. Yang berpengaruh adalah unsur pada diagonal utama. Itu biasanya pada olimpiade itu sering seperti ini. Ini seakan-akan ini sulit ini. Ya misalkan apalah dibuat sulit. Yang penting kalau diagonal atas atau segitiga atas atau bawah, maka determinannya sama dengan hasil kali unsur diagonal. Perkalian unsur-unsur pada diagonal utama. Sesuai teorema ini. Jadi determinannya adalah A11 kali A12 sampai ANN. Jadi ini adalah perkalian unsur-unsur pada diagonal utama. Yuk. Nah, ini contohnya ya. Sudah. Karena ini diagonal utama, di bawahnya 0 berarti matriks segitiga atas. Maka determinannya ya ini aja kalikan 2 kali min 3 kali 6 kali 9 kali 4. Inilah dia determinannya. Ini enggak pengaruh yang atas ini. Anda dipakai ini misalkan 8/17, ini 5 per berapa lah. 8 ini enggak pengaruh, yang penting ini aja. Diagonal utama.